Aku tidak tahan lagi baunya. Aku akan minta ayah beli lahan itu biar tidak bau. Kamu bilang kamu tidak tahan? Aku kerja di sini 10 jam per hari. Wow, apa domba memang sering begitu? Ya, kecuali saat hari raya. Apa? Boleh kan aku bercanda? Kasihan Pak Budi, dombanya cuma laku sedikit tahun ini. Siapa yang mampu beli domba sekarang? Kami 3 keluarga patungan untuk bisa berkurban. Aku tidak paham, kenapa kita harus berkurban? Nabi Ibrahim alaihissalam adalah teladan iman terbaik. Dulu dia berkorban untuk membuktikan ketaatannya kepada Allah. Dan itu mengajar kita untuk berbagi dengan orang miskin. Aku setuju dengan Hamdan dan Ali. Itu kisah yang aneh, tapi Nabi Ibrahim memang teladan iman yang baik. Apalagi pendapat kalian tentang hal ini? Aku merayakan hari raya tiap tahun, tapi jujur, aku tidak tahu maknanya. Nabi Ibrahim itu yang bikin perahu besar ya? Tong kosong nyaring bunyinya. Bimo, watak seseorang susah berubah. Ya memang benar, dia seorang nabi. Allah meminta Nabi Ibrahim mengorbankan anak kesayangannya. Itu perintah yang sangat sulit. Nabi Ibrahim menaatinya, tapi saat tangannya siap untuk menyembelih, ada malaikat menghentikannya. Nabi Ibrahim membuka mata dan melihat Allah sudah menyiapkan domba sebagai kurban pengganti. Hei, bukannya lebih enak puasa 1 minggu dan lebaran sebulan ya? Ya Allah, ampunilah mulutnya ini. Betul Ali, perayaan ini tentang pengampunan. Kamu ngomong apa sih? Aku belum pernah mendengar itu. Ya, kupikir cuma aku yang bingung. Masih ingatkah cerita Nabi Adam dan Siti Hawa? Apa kaitan mereka dengan semua ini? Abdullah kemarin sudah sempat jelasin waktu kamu sibuk dengan cewek di bis. Oh iya, ngomong-ngomong, apa hubungan kalian berlanjut? Kamu bercanda. Mustahil, kalau dia mau sama kamu, pasti kamu girang. Tong kosong nyaring bunyinya. Aku merasa sahabatku tidak memahamiku. Kalian tahu, cinta itu kayak ragi yang tumbuh dalam gelap. Dia beneran tuh nyariin kamu di Facebook. Aku bingung, kenapa kamu heran? Jika kamu memahami wanita, kamu akan tahu mengapa mereka menyukaiku. Jika semua lancar, kamu harus segera minjemin aku mas kawin. Astagfirullah. Aku tertarik membahas Nabi Adam dan Siti Hawa, membuatku terbayang pernikahan, calon pengantinku, dan kebahagiaan kami. Allah memberi Nabi Adam dan Siti Hawa semua yang diimpikan Hamdan, bahkan lebih. Hubungan di antara mereka berdua dengan Allah sempurna, dan Allah mau mereka hidup kekal di surga, tanpa rasa takut dan mereka dimahkotai kehormatan. Mereka telanjang tetapi tidak malu. Ya, aku heran. Kenapa suami istri harus pakai baju di rumah? Hamdan, aku mau melihatmu menikah dan tahu kenyataan hidup. Dia benar, impian kita akan kebahagiaan, kenikmatan dan keindahan hidup Allah sudah memberikannya kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kalau mereka sudah bahagia, kenapa mereka makan buah itu? Itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lemah dan tidak lulus ujian. Aku bingung, sebenarnya Allah mau menguji atau membuat mereka bahagia? Allah tahu mereka akan sangat bahagia kalau mereka percaya kepada Allah. Tanpa pohon itu, bagaimana ketaatan mereka bisa diuji? Jadi, apa dampaknya untuk kita? Mereka mengacaukan semuanya. Kita punya pertanyaan yang sama kan? Pertanyaan apa? Apa masih ada harapan untuk kembali ke fitrah? Kembali kepada hubungan awal dengan Allah? Masih ada harapan? Kalau mau tahu, kita harus balik lagi ke Nabi Ibrahim. Jadi maksudmu Nabi Adam dan Siti Hawa dikasih pilihan lewat sebuah pohon. Dan Nabi Ibrahim juga dikasih pilihan. Kesimpulan yang benar. Nabi Adam dan Siti Hawa gagal, tapi Nabi Ibrahim berhasil. Nabi Ibrahim taat kepada Allah. Nabi Adam dan Siti Hawa kehilangan segalanya. Nabi Ibrahim dapat apa? Ridho Allah. Apa maksudmu? Ada tertulis, Allah membenarkan Nabi Ibrahim karena imannya. Dia menjalin kembali hubungan baik dengan Allah yang rusak karena Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi dia diampuni? Tepat sekali. Kenapa ceritanya tidak selesai di situ aja dan kita hidup bahagia selamanya? Kenapa seekor domba harus mati? Pertanyaan bagus. Kenapa Allah menyiapkan kurban pengganti anak Nabi Ibrahim? Di dalam bis kami sempat bahas kalau pengampunan itu sulit dan mahal bagi yang mengampuni. Ya, dan tentu akan lebih sulit kalau sudah melibatkan kemuliaan Allah. Tapi dombanya kan tidak salah. Kenapa dia harus mati? Kamu melompati ceritanya. Cerita apa? Lewat para nabi, Allah menceritakan satu kisah besar. Awal yang sempurna, kehancuran tragis, penebusan dan pengampunan Allah, dan kebahagiaan kekal.
Jika awal sempurna dan kehancuran itu tentang Nabi Adam dan Siti Hawa, lalu gimana dengan penebusan? Bagian terpenting di sini adalah kisah pengorbanan dan iman Nabi Ibrahim. Pengorbanan adalah bagian besar dari rencana penebusan dan pengampunan Allah. Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memuliakannya. Namun Allah memperingatkan mereka tentang kematian sebagai hukuman dari dosa. Seperti kecelakaan kemarin, pengampunan itu mungkin walau mahal harganya. Mahal bagaimana maksudmu? Kita hanya perlu bertobat supaya diampuni. Terus, bagaimana dengan pertobatan orang yang menghina martabat adik Bimo? Dia harus mengakui perbuatannya di depan semua orang. Ini akan membersihkan aib adik Bimo. Lalu orang itu yang menanggung aibnya. Kayaknya tidak mungkin ada orang yang mau melakukan itu. Namun, bukan berarti itu benar. Itulah sebabnya Allah melalui para nabi menyuruh manusia memberikan kurban. Pengorbanan adalah bentuk pengakuan dosa. Mereka tidak bisa menutupi aibnya dan mereka layak mati karena tak menghormati Allah. Hewan kurban harus mati supaya orang beriman diampuni. Seperti Allah menutupi aib Adam dan Hawa dengan kulit binatang. Betul, Allah menyayangi manusia. Jadi dia menyuruh mereka memberikan kurban supaya dosa mereka diampuni. Tunggu dulu, aku tidak mengerti. Apakah darah binatang cukup untuk menutupi dosa kita dan mengembalikan hubungan kita dengan Allah? Kamu benar, Hamdan. Seekor domba tidaklah cukup. Harus ada kurban yang sempurna. Tapi sekarang sepertinya kamu yang melompati ceritanya. Cerita apa? Tadi sudah kubilang, cerita tentang Allah. Para nabi tidak berdosa. Mereka tidak perlu melakukan pengorbanan. Ini cukup menyedihkan. Setuju. Kita mau bahagia selamanya kan? Tapi dosa memisahkan kita dari Allah. Sama seperti para nabi. Kita tidak mau menghina Allah, tapi kita justru melakukannya setiap hari. Ali, kenapa kamu pikir para nabi tidak berdosa? Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah terlarang. Nabi Ibrahim berbohong dan bilang Sarah bukan istrinya 2 kali. Nabi Musa membunuh orang. Nabi Daud merencanakan pembunuhan. Tapi aku tidak pernah seperti itu. Isa Al-Masih bersabda, siapa memandang perempuan serta menginginkannya, ia telah berbuat zina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Bagaimana kalau pikiran dan perbuatanmu dikumpulkan, lalu disiarkan di TV, supaya keluarga dan tetanggamu bisa menonton dosamu pada Allah. Dan Allah tahu semua rahasia dan pikiran kita. Siapa yang lebih utama, Allah atau keluarga? Kabar baiknya ialah Allah tetap menyayangi kita. Dia punya rencana yang hebat bagi kita. Aku penasaran, dari mana kamu dapat pemikiran itu? Cukup.